Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku. Nah, di video kali ini aku mau membahas sedikit tentang informasi nilai gizi atau nutrition fact pada kemasan. Nah, sebelum ke videonya, pastikan kalian udah like, comment, and subscribe supaya aku lebih semangat untuk bikin videonya. Thank you. Oke, kita ke bahasan yang pertama. Apa sih nutrition fact itu? Jadi, nutrition fact itu merupakan sebuah label yang berada di kemasan makanan atau minuman yang memuat sebuah informasi terkait kandungan gizi pada produk tersebut. Nah, biasanya informasi nilai gizi ini terdapat di belakang kemasan. Mungkin teman-teman juga udah pada agak asing seperti apa sih nutrition fact itu sendiri. Karena pada setiap produk itu biasanya ada informasi nilai gizinya. Nah teman-teman, aku punya sebuah data hasil dari survei nasional yang dilakukan oleh Head of Nutrition Center Nutrifood pada tahun 2013 menyatakan bahwa 36,5% masyarakat Indonesia lebih tertarik membaca dan juga memperhatikan label halal pada kemasan, dan 34,9% memperhatikan waktu kadaluarsanya, dan 20,6% memperhatikan pencantuman nama produk, dan yang terakhir 7,9% yang memperhatikan masalah komposisi makanan dan informasi nilai gizi. Dari data tersebut menunjukkan bahwa kesadaran terkait membaca komposisi makanan dan juga informasi nilai gizi masyarakat Indonesia masih tergolong rendah. Maka dari itu, mudah-mudahan dari video ini bisa membangkitkan kesadaran kita semua untuk membaca informasi nilai gizi pada kemasan dan informasi-informasi yang ada pada kemasan sebuah produk. Oke teman-teman, sekarang aku mau ngajak kalian semua untuk membaca nutrition fact pada kemasan. Ini aku ambil salah satu contoh snack. Ini dia snacknya. Ini snack yang berat bersihnya itu 65 gram. Oke, langsung aja kita baca. Yang pertama, di bagian paling atas itu ada takaran saji, yaitu sejumlah 22 gram, dan jumlah sajian per kemasannya itu kurang lebih 3. Artinya tadi kan berat bersihnya itu 65 gram. Nah, di sini takaran sajinya itu 22 gram dan jumlah sajian per kemasannya itu kurang lebih 3. Artinya bisa dibagi menjadi 3, di mana satu sajian itu kurang lebih beratnya 22 gram. Sederhananya gini. Ini satu bungkus snack ini bisa untuk 3 orang gitu. Jadi ada 3 porsi. Nah, kayak gitu ya kurang lebih, dan kalian paham. Kemudian yang kedua, jumlah persajiannya, yaitu energi total dan juga energi dari lemaknya. Yang pertama, energi totalnya itu 100 kalori. Nah, 100 kalori ini bukan energi total dari keseluruhan satu bungkus snack ini ya. 100 kalori ini merupakan satu sajian dari snack ini, dimana satu sajian snack ini yaitu sebesar 22 gram. Artinya 22 gram ini total energinya itu 100 kalori. Nah, begitu pula dengan energi dari lemaknya itu, satu sajiannya itu sebesar 30 kalori. Jadi, informasi nilai gizi yang ada di snack ini itu merupakan jumlah persajian aja. Jadi, satu sajian doang gitu, bukan jumlah keseluruhan dalam satu kemasan snack ini. Jadi jangan salah ya, jangan beranggapan bahwa dalam sebungkus snack ini total energinya itu cuma 100 kalori, padahal 100 kalori ini merupakan total energi dari satu sajian aja, kayak gitu. Kalau misalkan tadi jumlah sajian per kemasan ini kurang lebih 3, berarti ya total energinya itu 100 dikali 3 aja, kayak gitu. Kalau misalkan total dari keseluruhan dalam satu kemasan ini. Nah, kayak gitu ya. Mudah-mudahan kalian paham. Oh ya, maaf kalau misalkan ada
suara guluduk geledek, soalnya di sini mau hujan, udah mendung banget. Oke, kita lanjut ke bagian yang ketiga. Yang pertama aku mau menjelaskan dulu terkait dengan persentase AKG. Nah, persentase AKG itu merupakan suatu perbandingan antara zat gizi yang ada di produk tersebut dengan zat gizi yang kita butuhkan. Nah, AKG sendiri merupakan kepanjangan dari angka kecukupan gizi. AKG ini merupakan suatu nilai yang menunjukkan kebutuhan zat gizi seseorang. Dan AKG itu sendiri antara satu orang dengan yang lainnya itu berbeda-beda karena berdasarkan umur dan juga berat badan, jadi tidak bisa disamaratakan ya. Nah, dalam angka kecukupan gizi tersebut terdapat kebutuhan energi kita, kemudian kebutuhan protein, kebutuhan karbohidrat, dan juga zat gizi lainnya. Nah, makanya di sini dikasih informasi tambahan bahwa persen AKG di sini berdasarkan kebutuhan energi 2150 kalori. Kebutuhan energi Anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah karena AKG itu sendiri dari satu orang dengan yang lainnya itu berbeda-beda ya. Kemudian kita lanjut, di sini ada lemak total yaitu sebesar 3 gram, di mana sudah mencukupi 5% dari AKG. Kemudian lemak jenuhnya sebesar 1,5 gram, di mana sudah mencukupi 7% dari AKG. Kemudian ada proteinnya sebesar 2 gram, di mana sudah mencukupi 3% dari AKG. Kemudian ada karbohidrat totalnya yaitu sebesar 16 gram, di mana sudah mencukupi 5% dari AKG. Selanjutnya ada serat pangan yaitu sebesar 1 gram, di mana sudah mencukupi 2% dari AKG. Nah, selanjutnya ada gula yaitu sebesar 1 gram. Kemudian ada natrium sebesar 220 mg atau sebesar 0,22 gram, yaitu sudah mencukupi 15% dari AKG. Nah, untuk mengetahui berapa sih kebutuhan zat gizi kita dalam sehari, kalian bisa cek aja AKG masing-masing untuk mengetahui berapa kebutuhan zat gizi sehari kita. Nah, itu dia ya teman-teman, sedikit informasi terkait nutrition fact atau informasi nilai gizi. Mohon maaf banget jika masih banyak sekali kekurangan dan mungkin banyak informasi yang belum tersampaikan. Dan semoga kalian bisa memetik manfaat dari video ini, walaupun sedikit ya, apa-apa. Intinya mudah-mudahan ada manfaatnya lah ya. Oke, sekian dari aku. Mohon maaf, terima kasih. Sampai jumpa.